Gimana caranya memastikan itu di Kementerian Haji dan Pelaksanaan Haji serta Umroh? Sederhana, saya dan Gus Irfan menyampaikan begini, kunci untuk memulai agenda transformasi haji, kami berdua dan kami berkomitmen untuk bersih. Dialog Iman bersama Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono kembali dalam Dialog Iman. Kali ini bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Saya sebutnya karena sudah lama dekat, lebih dari 10 tahun dekat, adalah Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam. Selamat Pak Wamen. malam. Luar biasa. Mas Aiman. Kita kenal lama, lebih dari 10 tahun, tapi nggak pernah berubah. Sampai hari ini karakter dan seterusnya nggak berubah. Saya salut di situ. Cuma yang berubah mungkin stresnya berubah. Tambah stres. Tambah stres. Tapi nggak apa, untuk umat. Insya Allah. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Meskipun tantangannya juga luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya mau tanya dulu terkait dengan Haji 2026. Ini kebetulan besok kloter pertama akan diberangkatkan 22 April 2026. Ya. Hari ini udah masuk asrama. Hari ini masuk asrama. Sebagian besar sudah masuk asrama. Nanti malam jam 00 sudah ada yang berangkat. Luar biasa, Masya Allah. Bismillah. Pertanyaannya, aman semua, Pak Wamen? Jadi Mas Aiman, 2 minggu yang lalu saya diminta oleh Presiden untuk memastikan dari otoritas kerajaan Saudi Arabia di Saudi. Saya berangkat ke sana, kemudian ketemu dengan banyak otoritas, terutama Kementerian Haji dan Umroh, ketemu dengan Menteri Haji dan Umroh dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh. Saya diajak keliling oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh sambil bicara banyak hal terkait dengan persiapan perhajian yang mereka kelola. Nah, kesimpulannya pada prinsipnya mereka menyebutkan everything is well, semuanya baik-baik saja lah, kira-kira begitu. Mereka sudah sangat siap menerima jamaah haji dari seluruh dunia. Ada sekitar 2 juta lebih orang yang akan ke Tanah Suci. Dari kita 221 ribu orang. Oh, kita 221 ribu, berarti 17 ribu itu khusus, sekitar 203 ribu itu haji reguler. Ya. Nah, pada prinsipnya mereka menyatakan mereka siap, insya Allah aman, mereka menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah haji 2026. Saya juga diminta oleh Presiden untuk memastikan misalnya terkait dengan logistik, karena penting nih. Karena itu bagian yang sangat penting ketika ada 2 juta orang berkumpul di sana, di Saudi Arabia, di tengah dinamika global yang tidak menentu, terutama di Timur Tengah. Presiden ingin memastikan ketersediaan logistik itu mencukupi. Misalnya apa, Pak Wamen? Misalnya makanan ya, beras. Kan sebagian besar yang ke Saudi itu kan banyak negara-negara Islam yang memang konsumsi utamanya itu beras ya. Berebutan juga sana dalam tanda kutip. Betul. Jenis berasnya macam-macam kan. Kemudian sayur-sayuran, ya semua jenis pangan lah. Saya juga mengumpulkan atase kita, atase pertahanan, kepolisian, kejaksaan, kemudian atase perdagangan, imigrasi, semuanya saya kumpulkan untuk memastikan mereka bicara dengan counterpart mereka juga terkait dengan kondisi tanah haram dan Saudi Arabia secara umum. Pada kesimpulannya semua menyatakan Saudi siap dengan berbagai kondisi kontingensi yang mereka juga mempersiapkan, dan kami juga minta supaya otoritas kita di sana, konjen kemudian atas kita juga bicara dengan counterpart kita untuk bicara tentang rencana kontingensi kalau kemudian eskalasi meningkat dan sebagainya. Jadi intinya semua sudah persiapan, nanti saya akan dalami soal itu. Tapi pertanyaan saya tertarik tadi, logistik beras misalnya. Ini ada yang kemudian diimpor dari Indonesia masuk ke sana? Iya. Karena kan gini, saya alhamdulillah pernah haji juga 2018 dan insya Allah nanti akan haji karena badal untuk kakek saya. Dan ini saya ngantri dari 2019, jadi 7 tahun kurang lebih. Kalau sekarang mesti 15 tahun. Kalau khusus 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Bisa 5 tahun, 7 tahun ya. Paling cepat bisa 5-4 tahun begitu. Jadi makanan kalau haji, umroh juga, itulah makanan Indonesia disesuaikan. Artinya
kokinya dari Indonesia, Betul. bahannya mungkin sebagian dari Indonesia, Iya. termasuk berasnya juga sebagian Indonesia. Iya. Kemarin Itu saya gimana ke sana. pengelolaannya, Pak Wahid? Kemarin saya kan cek ke sana, cek dapur ya. Iya. Dapur ada sekitar 23 dapur kita di Madinah dan lebih dari 30-an dapur di Mekah terkait dengan ketersediaan mereka, termasuk ketersediaan bahan pangan segala macam. Nah, mereka itu kan pasta istilahnya. Pasta itu bumbu-bumbunya itu didatangkan dari Indonesia sebagian besar. Sebagian besar itu didatangkan dari Indonesia yang akan menyuplai bumbu atau pasta untuk dapur-dapur itu. Nah, kemudian memang yang belum kompetitif itu adalah misalnya ikan, ayam, kemudian daging. Itu maksudnya kita datangkan dari Indonesia belum kompetitif, itu maksudnya harganya masih terlalu mahal. Sehingga mereka itu banyak memilih ambil dari negara-negara seperti Brazil, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Kalau untuk beras mulai ada yang dari Indonesia. Biasanya itu dari Vietnam. Dari Vietnam, Thailand. Nah, tahun ini sudah mulai banyak yang datang dari Indonesia. Karena kita udah surplus juga. Ya, dan kita bikin mandatori sebenarnya. Jadi dapur-dapur itu wajib ambil bumbu, bahan baku, terutama seperti beras itu dari Indonesia. Tapi untuk beberapa bahan baku seperti ayam, kemudian daging, sampai dengan hari ini mereka belum ambil dari Indonesia karena ada permasalahan tadi, masalah kompetitif tadi. Makanya kita punya PR untuk memastikan para peternak kita bisa lebih kompetitif harganya supaya bisa mereka jangkau. Itu 221.000 dalam waktu bersamaan. Contoh misalnya, jutaan porsi itu. Ngasih makan siang pada waktu di Arafah. Itu gimana ya? Nah, itulah kompleksitas dari penyelenggaraan haji itu, tidak mudah. Saya pikir juga dulu kan mudah ngurus itu aja kok nggak bisa gitu. Tapi ternyata kompleksitasnya tinggi sekali. Ngurus 221.000 untuk makan siangnya saja, makan paginya, makan siang, makan malam. Belum lagi nanti waktu di puncak hajinya, Mas Aiman. Yang itu yang paling pelit. Armina kan? Tuh ya, Arafah, Mina, Musdalifah. Armusna itu lebih kompleks. Kenapa? Karena jalur distribusi banyak ditutup. Distribusi barang, logistik tuh banyak ditutup. Nah, makanya biasanya di puncak haji di 3 hari, puncak haji itu kita pakai RTE. Apa itu? Ready to eat. Jadi makanan yang sudah ready to eat yang disediakan oleh Syarikah, oleh kita itu di Mina dan Arafah gitu. Terutama di Mina ya. Mina 3 hari. Di Mina 3 hari itu, di Mina itu nanti ada ready to eat, artinya makanan yang sudah siap saji, misalnya dibuka bisa langsung makan. Betul. Dan kalau orang yang pernah merasakan haji, Armina itu adalah yang paling menantang, ya kalau nggak mau dikatakan yang paling berat. Karena seperti di Arafah misalnya, orang sakit pun ditandu atau dibawa tempat tidurnya ke sana. Karena harus nggak bisa dibadal, nggak bisa digantikan itu. Iya, makanya sebenarnya secara fikih kita kan ada tanazul namanya. Jadi tidak perlu menginap di Mina. Di tenda Mina, tapi bukan langsung menginap di hotel. Di Minanya. Yang di Minanya. Jadi tapi Arafah nggak bisa digantikan. Enggak, Arafah harus kan. Iya, betul. Kemudian kalau di Musdalifah kita sebut murur. Jadi hanya lewat saja. Biasanya kayak soal macet tuh. Betul, lewat saja. Kemudian di Mina nanti skemanya namanya tanazul. Tanazul itu tidak menginap di tenda Mina, tapi menginap di hotel. Nah, biasanya orang-orang yang tanazul itu hotelnya di sekitar Mina. Betul, itu ya. Misalnya daerah Shisha, Raudoh, nah itu daerah-daerah Mina, sehingga mereka cukup di hotel saja. Dan ujian orang berhaji mayoritas ada di 3 hari itu, betul ya Pak? Betul, di Mina. Itu luar biasa, merinding saya kalau mengingat itu, luar biasa. Tapi begini, bahwa ada pemerintah Arab Saudi yang kemudian menjamin juga keberadaan kita di sana terkait dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mungkin tidak menentu, sekarang lagi panas lagi, sebelumnya gencatan senjata, kita nggak tahu ke depan. Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut menjamin bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bagi jemaah haji. Betul? Ya, berulang kali Presiden menyatakan keselamatan jamaah itu yang pertama dan utama.
Nah, oleh sebab itulah kenapa Presiden membutuhkan garansi atau jaminan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Nah, makanya kami kemarin komunikasi ke sana dan mereka menyatakan ya insya Allah aman, ya, insya Allah mereka akan bekerja maksimal untuk memastikan keselamatan jamaah kita yang akan berhaji di sana, bahkan seluruh dunia kan. Nah, dan tentu itu menjadi jaminan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Jadi jangan khawatir, insya Allah kan pesan-pesan haji itu bisa sampai ke semua pihak yang berkonflik ya. Kenapa kan haji itu pesannya salam, Mas, pesannya perdamaian. Karena khutbah wadahnya Rasulullah itu pesannya itu adalah pesan perdamaian. Misalnya kesetaraan antar umat manusia, nggak ada yang lebih tinggi, ras yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras yang lain. Kemudian ada pesan jangan menyakiti, jangan membunuh tumbuh-tumbuhan, hewan segala macam. Kemudian ketiga itu pesan melindungi perempuan. Kan korban perang itu kan yang paling menderita dari perang itu biasanya perempuan dan anak kan. Nah, jadi tiga hal ini sebenarnya ada pesan perdamaian dan mudah-mudahan itu sampai. Jadi haji adalah momentum perdamaian, haji adalah momentum keselamatan. Amin. Mudah-mudahan semua tercapai dan kemudian juga aman, sentosa, mabrur. Mabrur. Dan saya buka data, sebenarnya begini, bahwa ada kenaikan dari harga tiket, ini rata-rata kita bicara secara umum ya, 50%. Bayangkan ya, kalau biasanya kita misalnya ke mana? Ke Jepang misalnya, naik itu 8-10 juta, katakanlah 10 juta lah misalnya, itu jadi 15 juta. Demikian juga kan logikanya dengan haji. Tapi kemudian kali ini nggak ada kenaikan Rp1 pun dari tiket haji. Itu gimana Pak Wamen? Ya, itu keputusan Presiden pas ketika kami laporkan bahwasannya Garuda dan Saudi minta kenaikan. Oh, dia minta sebenarnya ya? Mereka minta. Ya karena minta harga BBM afturnya naik. Betul. Hampir 63% malah, Mas Aiman. 63%? Iya, jadi Garuda itu minta 7,9 juta per kenaikan jamaah. Aja? Itu bolak-balik? Iya, per jamaahnya itu naik 7,9 juta. 8 juta lah. Iya, hampir 8 juta, sedangkan Saudi itu naik 480 US dollar. Hampir 8 juta juga, 8 jutaan. Jadi mereka minta seperti itu. Nah, kita laporkan ke Presiden ini situasi lagi sulit dan Presiden paham betul yang naik haji di jamaah reguler kita itu kan bukan orang yang berpunya sebenarnya, Mas Aiman. Jadi uniknya itu jamaah kita ini tidak bisa juga disebut orang mampu, tapi orang-orang yang berupaya mampu. Walaupun bayar 50 juta? Iya. Tapi itu bisa puluhan tahun mereka kumpulin. Ada yang pakai koin, satu karung, bertahun-tahun. Ngitung di bank, ada cerita seperti itu. Banyak, kan Inyus banyak mengungkapkan banyak yang petani, dia nabung sekian lama. Jadi mereka ini bukan orang yang mampu, tapi orang yang berusaha mampu gitu. Jadi supaya bisa naik haji. Bahkan kalau dulu secara antropologis, secara kebudayaan kan kita cari duit buat apa banyak-banyak? Buat naik haji gitu. Bercandanya kan begitu. Buat apa dagang rajin-rajin? Buat naik haji. Mereka bukan gitu, buat anak cucu saya, buat keberlangsungan continuity bisnis, enggak. Naik haji itu. Orang kita aja mau ngeledeknya, lu ngapain sih serius sekali kerjaan? Mau naik haji, ya kan kira. Jadi ungkapan-ungkapan itu secara spiritual jadi kultural. Jadi akhirnya Presiden memahami itu. Presiden menyatakan udah nggak boleh dibebankan pada jamaah. Udah berat sekali nih kondisi dinamika global yang nggak menentu, kemudian kita harus tetap survive. Visa Presiden kan sekarang mode kita itu mode survive. Jadi maka sudah bebannya dipindahkan ke negara. Presiden punya banyak efisiensi di banyak bidang, akhirnya itu yang kemudian nanti ditanggulangi oleh APBN dan Pak Menteri Keuangan serta Menko Perekonomian menyatakan bisa ditanggulangi. Itu totalnya sekitar 1,77 triliun rupiah. Jadi kurang lebih 8 juta lah ya. 8 juta kali 221 ribu jamaah. 203. Oh, 203? Iya kan, kalau yang yang khusus kan tidak di ini perlu diklarifikasi. Yang 203 ya? Iya, 203. 203 ribu jamaah. Itu 8 juta ditanggung pemerintah. Kalau khusus enggak, khusus sendiri ya. Jadi total 1,77 triliun rupiah, luar biasa.
Pak Presiden luar biasa karena Betul. ini mereka juga sebenarnya pasti khawatir kan dengan kondisi seperti ini, apakah naik atau tidak dan seterusnya, tapi alhamdulillah enggak. Tahun depan kita belum tahu, nanti mudah-mudahan sudah turun juga eskalasi geopolitik Mudah-mudahan, perang, insyaallah. sehingga harga minyak juga turun, sehingga mudah-mudahan harga haji juga turun. Tapi yang saya dengar juga tahun ini harga Oh iya, ONH ya? Iya, Sebenarnya. jadi Ongkos tengahnya turun. BPIH itu BPIH memang sudah sekarang. turun. ONH zaman dulu tuh. Iya, zaman dulu sesuai dengan umur Mas Aiman ya. ONH itu generasi Mas Aiman. Apa namanya? BPIH. BPIH. Kalau saya masih ingatnya ONH. ONH, ya. BPIH. Saya malah biaya. nggak tahu ONH itu. Masa? Padahal kita cuma beda 6 bulan nih. Ya, Apa, BPIH biaya? turun biaya penyelenggaraan ibadah haji. Oke. Jadi memang turun Mas Aiman. Jadi 2025 itu turun sekitar kurang lebih 5 jutaan. Kemudian tahun ini turun 2 juta. Jadi total sebenarnya sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo BPIH itu turun 7 jutaan. Kok bisa? Bisa karena memang kami memotong yang kami anggap selama ini inefisiensi. Ada ternyata. Ada Contoh. banyak. Contoh misalnya konsumsi. Oke. Misalnya konsumsi selama ini 2025 itu 17 real. 2024 17 real, 2025 itu kami turunkan jadi 15 real. Tahun ini kami turunkan jadi 13 real. Nah, tapi tidak menurunkan gramasi atau kualitasnya, malah naik. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada harus kami sebutkan ada permainan yang tidak jujur terkait dengan pengelolaan konsumsi. Jadi per jamaah bisa turun kurang lebih 7 juta itu? Iya, luar rata-rata biasa loh. 2 tahun ini ya sama Iya. periode Pak Prabowo. Memang Pak Prabowo perintahkan kalian sisir evil in detail kan. Jadi detail-detail itu The devil is in the devil is in detail. Iya. Gitu. Bahwa apa namanya? Setannya itu ada di Detail-detail itu, iya. Inilah yang kemudian saya ingat betul 2014 bahkan 2019 Pak Prabowo sering mengatakan bocor. Bocor. Ini salah satu buktinya. Betul, banyak sekali. Jadi termasuk terus terang kan saya sebutkan tadi di awal pembicaraan kita, saya pusing sekali pasti tidak mudah Mas karena ini sekian puluh tahun. Betul. Makanya saya sering sebut ada istilah kartel haji gitu. Jadi mereka sudah kartel, sudah kuat begitu sehingga pasti banyak yang bisa mengendalikan hotel, mengendalikan konsumsi karena bisnis-bisnis besar dan jumlahnya itu besar Mas. Makanya saya dan Pak Menteri itu bekerja keras untuk memastikan detail-detail ini bisa beres walaupun kami akui kami tidak bisa melakukan secepat mungkin seperti membalikan tangan ya pelan-pelan kami benahi yang bisa kami benahi. Luar biasa. Tapi ini saya bertanya, ini kaitan juga pertanyaan saya selanjutnya. Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian yang insya Allah berkahnya luar biasa. Amin. Tapi ibarat orang mengatakan kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Betul. Karena kepleset dikit, ini ngelola bisnis, Iya. ngelola uang, ngelola anggaran, triliunan rupiah. Betul. Gimana Satu penyelenggaraan haji itu uang yang dikelola itu 18,2 triliun. Itu penyelenggaraan. Iya. 1 tahun itu? Iya, setahun. Belum umrohnya? Oh, belum umroh. Umroh kan itu kan umroh ke swasta kan banyak. Oh, tapi kan ya kita regulator, ya? tapi pelaksanaan itu oleh swasta Betul, gitu. betul. Belum lagi APBN kan. APBN misalnya tahun ini 2,9 triliunan gitu ya untuk penyelenggaraan. 20 triliun lah kalau dihitung perputaran. 20 triliun perputaran. Belum itu masih dalam konteks penyelenggaraan, belum lagi sampingannya kan bisnis prosesnya, kemudian ada multiplier efeknya, travel agent segala macam. Jadi perkiraan kalau dari Kementerian Investasi perputaran uang perhajian itu bisa 30 sampai 40 triliun 1 tahun. Dan itu jumlah yang besar ditambah lagi itu belum itu masih haji loh Mas. Belum lagi kalau kita bicara umroh. Umroh itu jamaah umroh kita 3 juta per tahun. 3 juta itu ya hitung saja gitu. Berarti perputaran uangnya seperti apa. Sebulan naik haji sama, 200.000 sebulan kali 12 kurang lebih 3 juta kan. Itulah kenapa kemudian visi Pak Prabowo itu menempatkan pengelolaan haji. Jadi setiap bulan nih haji sebenarnya. Betul, harus spesialisasi. Betul, 200 ribuan setiap bulan berangkat ini. Berangkat, betul. Luar biasa. Tapi saya tanya begini, gimana caranya memastikan bahwa tidak ada kebocoran, kemudian juga tidak ada korupsi, kong kali kong, permainan, korupsi, kalau nepotisme mungkin agak jauh lah ya.
Gimana caranya memastikan itu di Kementerian Haji dan Pelaksanaan Haji serta Umroh? Sederhana, saya dan Gus Irfan menyampaikan begini, kunci untuk memulai agenda transformasi haji itu ada di menteri dan wakil menterinya. Jadi kami nyatakan kami berdua dan kami berkomitmen untuk bersih. Jadi mulai saja dari situ. Jadi Gus Irfan berulang kali menyatakan kami tidak akan melakukan kegiatan rente, apalagi korupsi, manipulasi dan sebagainya. Jadi itu komitmen Gus Irfan dan saya sejak awal. Nah, artinya itu harus dikerjakan juga oleh Dirjen, oleh eselon 2 kami, eselon 3. Saya dengar banyak dari KPK. Dan seterusnya. Ya, ada makanya juga dari Jaksa. ada 13 orang penyidik KPK sekarang di sini. 13 penyidik 13 KPK. Orang. Jadi yang dulu tidak lulus PWK. Gitu. Jadi saya saksi sampai kapanpun saya saksi hidup. Bang Dhanil ini komitmen anti korupsinya luar biasa. Dan tentu saya berdoa keistiqomahannya juga luar biasa. Karena saya waktu itu juga kita membongkar bersama-sama bagaimana kemudian ada hal-hal yang perlu kita bongkar pada waktu itu di penegakan hukum kita. Dan Bung Dhanil ini punya semangat yang luar biasa untuk itu. Bersih, Indonesia bersih. Amin, insyaallah. Jadi komitnya kami mulai di situ, Mas Aiman. Jadi makanya kami suka bercanda dengan Gus Irfan. Kalaupun nggak ada prestasi kita, satu-satunya prestasi kita mungkin adalah kita nggak pernah ambil 1% pun dari uang haji itu. Gitu. Jadi, tapi ini nggak lagi tepuk tanganin sebenarnya, cuma saya mau tepuk tangan aja. Dan itu sebuah komitmen yang luar biasa. Iya, itu komitmen kami. Meskipun secara politik kan gini, kita bersih oke, kita jaga oke, tapi celah-celah itu kan ada. Selalu dalam tanda ada. kutip dikerjain bisa. Bisa. Iya, jadi dan itu yang kami rasakan sekarang. Jadi beberapa hal kami berusaha menjaga diri, tapi kanan kiri depan belakang kami belum tentu melakukan hal yang sama. Jadi itulah sebabnya saya mewanti-wanti kepada seluruh pejabat. Sudah ada beberapa pejabat yang kami indikasikan punya di internal sini. Iya, di internal cawe-cawe dan kami ya cawe-cawe yang negatif ya. Dan kami beberapa ya langsung kami berhentikan. Sudah ada indikasi untuk melakukan itu. Dan kami tidak berani menjamin juga bahwasannya ini benar-benar akan bersih. Karena faktanya Mas, banyak orang-orang yang sudah di perhajian, mereka sudah ahli sekali. Kadang-kadang sudah ahli sekali itu tahu celahnya gitu. Nah, bagian itu yang kami selalu wanti-wanti. Nah, yang jelas bagi Gus Irfan, bagi saya, kita mulai saja dari kita berdua, istilah kami ibda bin nafsih, mulai dari diri sendiri, kemudian mudah-mudahan ini akan mengikut ke level berikutnya, eselon 1, 2, 3, dan 4. Tapi saya mau tanya, ada nggak sih yang ngajak kong kali kong? Ada, dari luar, banyak mas. Jadi bisnis luar biasa. Dan iya, dan banyak sekali. Contohnya, boleh sebut satu, nggak usah sebut siapa, nggak usah sebut lembaga juga, tapi intinya modelnya seperti apa sih? Modelnya misalnya ngaku utusan pimpinan partai misalnya gitu. Kami alhamdulillahnya saya dari partai kan Mas, saya dari Gerindra. Kemudian ada pimpinan partai kami, ada ketua hariannya Bang Dasko, kemudian sekjen ada Pak Sugiono, ada pimpinan juga ada Pak Mujani. Paling tinggi tentu Pak Prabowo. Satu pun semuanya menyatakan kita ingin bersih-bersih di sektor perhajian. Dan Gus Irfan serta saya diperintahkan untuk melakukan itu secara maksimal. Jadi kalau saya boleh ngambil satu ajaran, mungkin ajaran sama seperti ajaran Muhammadiyah. Hidupi Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Betul, begitulah kira-kira. Jadi kalau istilah kami nggak kurang-kurang. Jadi kalau ada menteri, wakil menteri ngaku gajinya kecil itu, saya pikir cukup Mas, lebih dari cukup. Jadi jangan juga seolah-olah mendramatisir gaji menteri. Beli solar sekarang masih cukup lah gitu. Masih cukup. Jadi jangan juga didramatisir gaji menteri dan wakil menteri itu kecil segala macam, kemudian tergoda untuk korupsi. Saya pikir jauh lebih cukup. Ya. Alhamdulillah. Ya bagaimanapun juga atau tidak itu bagian dari apakah kita punya ketamakan tidak dalam hati kita. Iya. Bahwa fakta cukup ya cukup, tapi kalau seandainya kita masih masa belum cukup ya itu ada permasalahan dalam hati kita. Jangan-jangan seperti itu. Tapi saya ingin bertanya soal, boleh sedikit ya? Ini udah mulai akhir, karena waktunya juga terbatas juga Pak Wamen. Saya mungkin agak berbeda dengan banyak orang. Saya salah satu orang yang mendukung
war tiket haji. Tapi jangan diambil dari kuota yang ada. Enggak. Misalnya nanti dapat kuota nih, tiba-tiba dapat windfall atau istilahnya apa? Rezeki nomplok dari pemerintah Arab Saudi. Nih, dapat sekitar 10.000 misalnya. Nah, 10.000 itu yang kemudian di war tiket kan. Jadi sekarang kan kemarin sempat muncul dan terjadi sebuah pro kontra, tapi kemudian sekarang dihentikan ya. Ini saya mau konfirmasi dulu. Jadi tidak ada lagi tiket war istilah sekarang. Bukan, memang nggak ada kan. Itu kan wacana pengembangan ke depan. Jadi sebenarnya sih. Tapi jangan dimatikan kalau ya, dapat pasti kuota. enggak. Itu kan akan kami kaji Mas terus. Iya, Itu kan wacana yang sedang kami kaji. Jadi sebenarnya penambahan kuota itu keniscayaan Mas. Itu pasti. Pasti ada. Pasti. Kenapa? Karena Saudi itu punya vision 2030. Saudi Vision 2030 itu mereka akan meningkatkan kapasitas jamaah haji dari 2 juta itu menjadi 5 juta. Iya. Kalau sekarang 2 juta kita dapat kuota 221.000. Kalau 5 juta, maka secara otomatis 2009, 2030 bisa-bisa kuota kita 500-600 ribu Mas. Itu naik dari 200.000? hampir 3 kali lipat? 3 kali lipat. Bisa terjadi. Dari 200.000 ke 500.000? Bisa terjadi kalau mereka meningkatkan kapasitasnya ya Mas. Iya. Nah artinya kalau itu mereka lakukan, itu kan dampaknya ke kita. Jamaah kuota kita bertambah. Luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah keuangan haji kita mampu nggak mengcover itu? Karena kan sebagian besar kalau subsidi Iya, itu pertanyaan. Subsidi dalam tanda kutip ya, karena memang itu uang mereka yang dikelola oleh BPKH kan. Jadi sebenarnya itu uangnya jamaah yang kemudian melahirkan nilai manfaat atau bagi hasil kan. Nah ini harus dipersiapkan supaya kemudian ketika ada tambahan kuota kita bisa mengcover, artinya bisa kita ambil tambahan kuota itu. Nah caranya bagaimana? Caranya memang tidak semuanya bisa di-cover melalui jalan seperti pengelolaan haji reguler seperti sekarang. Tapi kita punya PR, 5,7 juta orang sudah ngantri sekarang. Maka kita harus fokus bagaimana upaya mengurangi antrian 5,7 sekarang yang ngantri? Iya, yang ngantri itu per 2026 ya? Iya, jadi kalau mau dihabisin semuanya itu butuh waktu 28 tahun, Mas. Tapi nggak ada pendaftaran baru gitu. Nah, caranya ini harus kita habisi. Habisinnya gimana? Pertama, kita kasih kesempatan buat jamaah yang sesuai antriannya itu untuk misalnya berangkat sesuai dengan antriannya. Tapi kemudian karena kita batasi misalnya 200-300 ribu misalnya yang sesuai dengan antrian itu. Selebihnya misalnya kalau ada tambahan kuota 100 ribu lagi itu kita berikan kepada jamaah ini juga, jamaah yang 5,7 yang sudah ngantri ini, yang mau berpindah di luar subsidi. Di luar subsidi. Jadi mereka ini bisa nanti pindah ke luar subsidi, jadi mereka nggak ikut di subsidi, tapi yang dahulu di 5,7 juta ini dulu yang ngantri ini, mereka pindah ke sini. Nah mereka yang akan nanti, nah istilah kerennya itu war ticket. Sebenarnya kalau kita ganti namanya fastabikul tazkiroh juga bisa gitu, itu bahasa Arabnya. Fastabikul tazkiroh. Jadi dia nggak akan ngubah orang yang sudah antri, tetap urut kacang. Tetap urut kacang, tapi kan ada tambahan. Iya, ketika ada kuota nambah, ketika ada tambahan mereka bisa lari ke sini. Tapi bedanya kalau dia masuk yang di sini mereka disubsidi dalam tanda kutip. Kalau di sini mereka enggak. Misalnya nanti harganya itu 200 juta misalnya, harganya 150 juta. Beda harganya. Misalnya harganya pasti beda. Tapi nggak mungkin jauh banget dong, 150, 150. Itu contoh ya, itu contoh. Naik 10 juta, itu pun mungkin. Ya, mungkin perkiraannya sekitar seperti itu. Terakhir Pak Wamen, saya ingin tanya soal, tadi kan kita bicara haji reguler. Nah sekarang terakhir, saya ingin tanya soal bagaimana peran penyelenggara haji khusus dalam entitas berhaji setiap tahun ini. Kami komitmen menyediakan lapangan bisnis yang adil dan berkeadilan. Itu komitmen kami pertama dulu. Jadi karena pelaku bisnis itu menurut saya yang mereka butuhkan tuh arena pertandingan yang adil. Yang adil, mereka bisa kompetisi dengan adil. Ini nggak adil ya? Ya, pasti ada kan yang begitu, Mas. Jadi akhirnya ke arena bisnis yang adil itu sangat dibutuhkan. Maka yang menang itu pasti adalah mereka-mereka yang kompetitif.
Mereka-mereka yang pelayanannya yang terbaik, mereka-mereka yang jujur, mereka-mereka yang amanah terhadap jamaahnya. Bukan yang paling dekat dan main belakang. Bukan yang paling dekat dengan Gus Irfan atau dengan Dhanil. Bukan. Jadi harus arenanya harus arena yang adil dan mau jujur gitu. Kenapa? Karena kami tidak menginginkan jamaah itu sekedar jadi komoditas, Mas. Itu harus dihentikan. Karena kalau kemudian jamaah sekedar jadi komoditas, mereka berhenti jadi entitas bisnis tanpa visi. Nah, kami ingin ini entitas bisnis ini mereka menjadi pelayan jamaah di satu sisi, tapi di sisi lain juga jadi pembimbing jamaah gitu. Jadi tidak hanya bisnis ansih gitu, profit oriented, tapi kemudian ada misi suci di balik ini. Nah, kami menyediakan lapangan itu. Kemudian kedua, tentu kami mendorong pelayanan-pelayanan yang lebih baik. Kemudian ketiga, sebenarnya ada peran-peran maksimal tentu di sektor umroh kan yang dimaksimalkan. Bahkan nanti sektor haji bisa jadi kalau kemudian kita bicara nanti tentang tambahan kuota kan bisa jadi itu juga sebagian dikelola oleh swasta. Jadi bisnis adalah bisnis menuju surga, insya Allah. Betul. Maka jalan dan prosesnya juga harus dipastikan. Betul, harus benar. Sesuai dengan jalan surga. Betul. Mudah-mudahan semua kita diridhoi Allah Subhanahu Amin, wa taala amin. dan juga kita bisa mengikuti junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, termasuk berhaji ini dan juga umroh. Terima kasih. Makasih Mas Aiman. Bapak Wakil Menteri, kayaknya saya nggak biasa panggil Bapak. Dhanil aja. Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh. Bang Dhanil Anjar Simanjuntak. Bung Dhanil Anjar Simanjuntak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perjalanan ibadah haji ini bukan sekedar bicara tentang kesiapan diri saya, tapi juga bicara tentang kesiapan atas apapun yang selama ini bisa jadi tak terlihat. Saya akan terus mencari perspektif lain terkait dengan pelaksanaan haji kali ini. Dan ikuti terus dalam Dialog Iman bersama Aiman. Salam.